Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Salam kenal semuanya, saya Junaina dari CGP Karibun. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama Voice 1.1.A.8. Adapun pembahasan mengenai koneksi antar materi beserta kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Yang pertama ialah kesimpulan. Kesimpulan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dipelajari dalam modul 1.1 melalui beberapa fase, yakni fase ruang kolaborasi, refleksi terbimbing, demonstrasi, dan elaborasi pemahaman adalah pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara berpihak pada murid. Guru menghambakan murid. Guru menuntun murid. Guru jadi panutan untuk murid. Guru sebagai pemimpin. Guru sebagai motivator. Guru sebagai fasilitator. Guru mampu menuntun kodrat murid sesuai dengan kodrat yang dimiliki murid. Dari berbagai kodrat yang dimiliki murid sesuai dengan kodrat zaman. Hal ini tercantum dari kata-kata ing ngarso sung tulodo, ing madiam mangun karso, tutwuri handayani. Di depan memberi contoh, di tengah membangun semangat, di belakang memberi dorongan. Guru itu ibarat petani yang menanam bibit jagung sesuai dengan kodratnya sebagai jagung. Kemudian guru ini diminta untuk mengikuti ilmu padi. Padi semakin berisi, semakin menunduk. Mendidik itu bernilai ibadah. Guru harus memiliki ilmu. Ilmu yang dimiliki diamalkan, diberikan kepada murid. Guru sebagai pemimpin belajar sepanjang hayat. Mampu memanusiakan manusia, mampu memerdekakan murid, baik merdeka batin maupun merdeka lahir. 3 perubahan yang ingin dilakukan Ki Hajar Dewantara, yakni 1. Kodrat keadaan, kodrat alam, dan kodrat zaman. 2 prinsip perubahan melalui asas trikon. Pertama, kontinuitas. Kedua, konvergensi. Ketiga, konsentris. Dan yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah ialah budi pekerti. Budi, cipta, rasa, karsa, atau pikiran, perasaan, kemauan. Sedangkan pekerti adalah tenaga. Guru itu mengabdi dan menghambakan diri untuk Sang Halik dalam menuntun murid dari hati yang ikhlas, tulus, sungguh-sungguh, dari hati ke hati. Selanjutnya mengenai refleksi. Dalam refleksi ini saya mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru, yakni mengenai kodrat. Dulu saya mendidik murid dengan sungguh-sungguh dari hati yang terdalam. Istilahnya tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Saya didik betul-betul murid tersebut sehingga menjadi bisa. Karakter terbentuk dengan baik, sikap sopan, santun, dan berbicara atau berbahasa yang baik. Ternyata murid itu punya kodratnya sendiri, sehingga tugas guru itu hanya menuntun. Jika kodrat murid tersebut sudah baik, maka tugas guru adalah menjadikan murid tersebut menjadi lebih baik. Begitu juga untuk murid yang belum memiliki kodrat yang baik. Maka tugas guru di sini adalah tetap terus menuntun murid tersebut menjadi lebih baik, menuntun dan terus menuntun sampai murid mengalami perubahan laku. Dari modul 1.1 ini, saya dapat mengetahui bahwa guru pun punya kodrat. Dulu, saya merupakan guru yang suka memiliki sikap segan, suka mengalah, suka menjaga perasaan senior, walaupun senior tersebut bersikap, berucap yang tidak tepat kepada saya.
saya selalu mengalah terus. Dari pengalaman pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat mengambil pembelajaran, yakni mengubah pola pikir menjadi lebih tegas dan berpikir bahwa setiap guru memiliki kodratnya masing-masing yang patut kita hormati dan sikapi sesuai dengan kondisi yang ada. Pola pikir yang diubah yang lainnya, yakni berusaha untuk menjadi pemimpin yang disiplin, efisien, dan proporsional. Mengenai ceritakan kembali proses pembelajaran dengan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara konkret, yakni proses pembelajaran sebelumnya yang saya lakukan yakni biasanya memang sudah bersemangat menjadi pribadi yang menarik, ceria dalam pembelajaran. Terkadang suka turun naik iman ini. Tidak stabil sehingga terkadang dalam proses belajar mengajar masih saya bersikap tidak bersemangat. Setelah mengikuti pembelajaran modul 1.1, saya dalam proses pembelajaran menjadi guru yang disenangi dan dirindukan. Bersemangat melakukan pembiasaan di sekolah saat apel pagi, yakni memberi pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Melakukan pembiasaan, mendengarkan lagu, mari membaca, saat piket umum, dan saat upacara penggalang, saya menyampaikan amanat yakni mengenai kolaborasi antara pendidikan pramuka dengan pembelajar merdeka. Selanjutnya, marilah kita simak kembali untuk berikutnya mengenai aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama melalui sebuah puisi. Jejak langkahmu, karya Junaina. Jejak-jejak langkahmu mengukir pendidikan Indonesia begitu harum, mempesona, bak bunga mekar merekah merah delima, menyerap dari akar kehidupan, akar kodrat siswa, akar kodrat guru, dituntun, menuntun kekuatan, kegigihan, rasa diolah, emosi dikelola, menjadi merdeka batin, cakap dalam diri, membentuk, merdeka lahir, melahirkan manusia bijaksana, mampu memuliakan diri, mampu memuliakan orang lain. Selamat di dunia dan akhirat. 2. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran KHD. Kenapa penerapannya melalui puisi? Karena puisi merupakan seni. Seni menyampaikan pemikiran atau ide melalui sikap lewat kata-kata, serta menghasilkan karya yang berpijak pada kekuatan, kemampuan diri, berusaha, gigih, menyebarkan kemajuan ilmu melalui menulis puisi, berpuisi, ilmu tersampaikan melalui puisi. Ketika penulis meninggal dunia, tetapi itulah baru bermulanya kehidupan si penulis, karena selama kematiannya, karyanya tetap hidup selamanya. Salam sastra. Ketiga, mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran KHD secara kontekstual. A. Siswa terlatih olah rasa. B. Siswa terlatih olah emosi. C. Siswa terlatih percaya diri. D. Siswa terlatih berbahasa. E. Siswa terlatih menciptakan karya. Poin A sampai B merupakan bagian dari membaca dan menulis puisi. F. Siswa aktif dalam segala bidang, yakni ceramah agama, pidato, lomba voli, protokol, dan lain-lain. G. Menjadi siswa yang ceria dan bahagia. H. Itulah tugas guru menuntun siswa, walau kodrat yang dimiliki tak selamanya sama. Demikian, Bapak Ibu yang berbahagia. Kali ini saya ingin menyampaikan bahwa saat saya membimbing anak-anak ekskul
baca puisi maupun menulis puisi, ternyata di sana tidak hanya terdapat murid yang memiliki kodrat yang baik, tetapi banyak sekali anak-anak yang memiliki kodrat yang tidak baik mengikuti ekskul puisi ini. Mereka termotivasi dari kata-kata, ingin menjadi lebih percaya diri dan mampu berbicara di depan orang banyak. Bapak Ibu, untuk Bapak Ibu ketahui bahwa kodrat yang dimiliki murid-murid tersebut diantaranya, yang pertama, ada siswa atau murid yang memiliki kodrat. Ibunya setiap hari tidak mempedulikan ia apakah pergi sekolah atau tidak, malahan sibuk dengan berjudi. Belum lagi ada kodrat anak yang ikut ekskul puisi, ialah anak tersebut ayah ibunya sudah bercerai. Dan banyak lagi kasus-kasus lainnya. Dan anak yang seperti inilah yang saya bimbing, yang saya bina, yang saya didik, yang saya tuntun, sehingga mereka memiliki laku, karakter, berucap, atau berbicara, atau bersikap dengan baik dan memiliki kehidupan dan diisi dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita lihat aksi nyata berikutnya. Terminal upacara memasuki lapangan upacara, barisan disiapkan. Penghormatan kepada oleh pembina upacara, diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita
upacara. Untuk amanat, istirahat di tempat. Right. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Santun cerdas berkarya, buat baik berkarya besar. Siap melahirkan prestasi. SMP Negeri 1 Merak, maju bersama meraih prestasi. Siap. Salam pramuka. Dua kali tepuk pramuka. Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi ini kita masih bisa melaksanakan upacara penggalan. Tidak lupa salawat serta salam marilah kita sampaikan kepada suri teladan kita, yakni baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Kanabibus Godot 05.029 05.030, yang terhormat kakak pembina dan adik-adik yang saya sayangi dan dibanggakan. Amanat pagi ini yang pertama mengenai evaluasi petugas pelaksanaan upacara penggalan. Petugas pelaksanaan upacara penggalan sudah terlaksana dengan baik. Mari kita diapresiasi dengan tepuk tangan. Tepuk tangan. Amanat kedua, yakni mengenai pembelajar merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada dua istilah dalam pembelajar merdeka, yakni pembelajar dan pembelajar. Pembelajar disebut juga dengan guru, atau dalam pramuka disebut juga dengan kakak, sedangkan pembelajar adalah murid, atau disebut juga di dalam pramuka adik-adik. Yang diinginkan pembelajar merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah pembelajar diminta untuk menuntun adik-adik menjadi merdeka batin, yakni adik-adik mampu memuliakan diri adik-adik dan mampu memuliakan orang lain, serta merdeka lahir. Yang dimaksud dengan merdeka lahir, adik-adik diminta untuk memiliki sifat mandiri. Hal ini tidak lepas dari kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah sifat dan lingkungan di mana adik-adik berada. Jika adik-adik berada di lingkungan yang baik, maka sifat adik-adik menjadi baik. Begitu juga dengan kodrat zaman. Kodrat zaman yakni kodrat yang sesuai dengan zaman serta kecanggihan teknologi. Kalau kita lihat pada zaman dahulu di bumi perkemahan, Ananda atau adik-adik menggunakan kayu serta membuat tungku untuk memasak. Tetapi di zaman sekarang di bumi perkemahan diperbolehkan membawa kompor. Hal itu tidak lepas dengan perpaduan cipta karsa menjadi karya. Cipta di sini ialah pengetahuan, sedangkan karsa adalah sikap,
yang menjadi karya yang disebut juga dengan karakter. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pembelajar yang merdeka adalah pembelajar sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dan tak luput dari pendidikan karakter. Mari adik-adik terus belajar dan terus belajar. Demikian amanat kakak kali ini. Jika ada kesalahan kakak mohon maaf dan kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Laporan pertama kepada pembina upacara. Bina upacara. Hormat. Penonton meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh seluruh kakak pembina.